semangat ya Kak Grace ya. Ya bener banget, luar biasa Kak. Iya, selamat ketemu kembali di Kingdom Kids JKIK. Nah, siang hari ini adik-adik pastinya harus absen dulu ya Kak ya sebelumnya ya. Dengan cara menyebutkan nama, kelas, dan dari sekolah minggu mana? Sekolah minggu mana aja Kak? Dari sekolah minggu pagi, sekolah minggu sore, sama Sabtu ceria. Jangan minggu siang ya, jangan nggak ada. Ya nggak ada ya adik-adik ya. Jadi harus ditulis jelas. Yuk sekarang absen ya. Diketik di kolom komentar. Ya. Ya jangan lupa, jangan ketinggalan. Nah, sebelum kita mulai ibadah, kita harus berdoa dulu. Yuk. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu. Kami akan memulai ibadah gereja anak kami Tuhan. Engkau memberkati kami, Engkau memberikan kami hikmat supaya mengerti akan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Kita anak raja Kak. Iya. Kita itu anak hebat, kita itu Yes. anak luar biasa, kita anak diberkati Kak. Amin. Kita itu sangat hebat karena kita anak-anak Tuhan. Ya. Terutama anak Tuhan Yesus Kak. Amin. Ya benar banget. Yuk kita nyanyikan lagu Aku Anak Raja. Yuk tepuk tangan dulu. Semua adik-adik yang di rumah bangkit berdiri. Ya, Jangan bangkit berdiri duduk. semuanya. Jangan Semangat ya tidur Kak Ide ya. Semangat. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Anak raja. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah, keringkan tulang, mak letak, hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira, adalah obat yang manjur, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah, keringkan tulang, mak letak, hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah, keringkan tulang, mak letak, hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, setelah kita hati yang gembira, kita dapat
sukacita dari Tuhan, dari surga Kak. Mantap banget. Yuk kita nyanyiin lagu Amin. Terima Sukacita Surga. Ya, buat kita. Ya. Buat kita sukacita, buat kita hati senang. Yuk. Tepuk tangan ya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, Kau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata. Yes, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Ya, mari bersorak-sorak bagi Tuhan. Yeay. Saya itu anak ketiga dari 3 bersaudara, di mana kakak saya semua laki-laki. Dan sejak kecil saya termasuk paling pintar di antara saudara-saudara yang lain. Nilai saya selalu bagus, terutama di pelajaran matematika. Mama saya selalu bangga-banggain nih anaknya, wah ini pinter ini, selalu dapat nilai 100 terus. Di sekolah juga sama, saya termasuk populer di kalangan sekolah karena nilai saya selalu bagus. Ih, Dev, kamu pinter banget sih, dapat nilai 100. Nih, lihat, nilai aku 50. Ajarin dong. Iya nih aja aku nggak belajar. Ih, beruntung banget ya kamu bisa pinter kayak gitu. Gak usah belajar aja, kamu bisa dapat nilai 100. Gak kayak aku. Siang malam belajar, tapi tetap dapat 50 aja udah puji Tuhan. Beruntung. Saya dalam hati itu merenung, beruntung dari mana ya? Hanya karena nilai matematika saya bagus, teman saya bilang saya ini beruntung. Padahal saya sendiri tidak pernah merasa bahwa saya ini beruntung. Untuk lihat masa depan aja nggak bisa. Sampai-sampai nggak berani punya cita-cita atau impian. Dimana kalau banyak anak-anak ditanya cita-citamu apa? Ada yang jawab jadi guru, polisi, dokter. Sedangkan saya, kalau ditanya cita-citamu apa nggak bisa jawab. Soalnya apa? Bingung mau jawab apa. Kenapa? Karena nggak punya uang.
Untuk bisa sekolah terus sampai besar aja nggak tahu bisa apa enggak. Ayo nak, bantuin mama, jangan mainan mulu. Emang kita mau kemana, Ma? Kita mau pergi. Pergi kemana? Jalan-jalan. Udah, jangan banyak tanya. Ayo bantuin. Ya, saya terlahir dari keluarga broken home, di mana papa mama memutuskan untuk bercerai waktu saya umur 5 tahun. Waktu itu mama keluar dari rumah bawa baju sama anak saja. Itu saya sama koko saya nomor 2. Sudah nggak bawa apa-apa, uang juga nggak bawa, papa nggak pernah kasih uang juga. Setelah itu, sejak hari itu juga aku nggak pernah lihat papa lagi. Ya hilang begitu aja, gak pernah nemuin aku sejak hari itu. Dev, aku kok nggak pernah lihat papa kamu sih, Dev? Ya kok aku nggak pernah lihat juga ya. Kak, nggak punya papa ya? Punya? Lah, tapi kok aku nggak pernah lihat ya? Yang sering kelihatan cuma mama kamu, yang sering ke sekolah. Ya masa sih kamu udah punya papa? Nggak punya papa. Nggak punya papa. Jadi kok dibilang anak yang dibilang beruntung ini, yang kelihatannya baik-baik aja, well itu sebenarnya tuh nggak sedang baik-baik aja. Ibarat bangunan, kalau dilihat dari luar itu kelihatannya bagus. Tapi ternyata kalau masuk ke dalamnya, itu banyak lubang-lubang. Di mana luka demi luka saya lewati sejak saya masih kecil. Tahu? Bayi tabungnya ada. Bayi tabung, aku awalnya tuh nggak tahu bayi tabung itu apa ya. Kok pada bully bayi tabung, bayi tabung, bayi tabung. Cuma saya marah dikatai seperti itu. Saya sampai tanya sama mama waktu itu, "Mah, bayi tabung itu apa sih?" Ternyata bayi tabung itu adalah proses pembuahan di luar. Jadi bukan dalam rahim ibu tapi di luar. Saya baru sadar. Mereka mengatai saya bayi tabung itu karena saya nggak punya papa. Di situ saya marah. Saya benar-benar marah, saya jengkel. Sejak itu saya memutuskan saya nggak mau lagi diremehin sama mereka. Dan saya mesti lawan mereka. Bayi tabungnya datang loh, Pin. Jangan dekat-dekat sama bayi tabung. Kalau ngata-ngatain aku kok berani, ayo berantem. Jangan cuma berani ngomong doang. Ayo, siapa takut. Dan sejak itu saya nggak mau dikalahkan lagi. Saya lawan mereka yang mengejek saya. Dan saya jadi gadis tomboy di sekolah. Kerjaannya berantem melulu. Mama sampai pusing liatnya. Sampai-sampai sudah capek buat nasihatin. Cuma dibilang, yaudah terserah deh. Yang penting mama jangan sampai ya dipanggil ke sekolah gara-gara kasus berantem terus. Dari situ saya tuh menang-menang. Gak ada yang berani sama saya. Senang dong. Bahkan teman saya yang punya geng preman, gitu aja gak berani sama saya. Suka berantem saya. Benci sama cowok. Selamat ulang tahun ya, Dev. Ini buat kamu, maaf ya tadi. Ini buat kamu juga nih, maaf. Ini buat kamu. Wih, beneran buat aku. Ya. Sombong amat sih. Jadi yang dibilang beruntung sama teman saya itu tidak seberuntung yang dia pikirkan. Udah lahir dari keluarga broken home, gak punya papa, gak dapat kasih sayang dari papa. Mama juga sibuk kerja, Koko juga cuek gak mau lindungin adiknya. Sudah gitu miskin lagi, rumah kontrak-kontrak. Gak tahu besok masih bisa sekolah apa enggak aja gak tahu. Apalagi mikirin cita-cita, gak kebayang sedikit pun besok besar jadi apa. Nah, di situ saya mulai berpikir, iya ya, saya lahir ke dunia ini untuk apa ya? Tujuan saya lahir itu apa? Apa hanya cuma sekedar lahir, bayi, tumbuh besar,
mulai sekolah, belajar, makan, tidur, belajar, makan, tidur lagi, terus sampai lulus, SMA, kuliah, kerja, nikah, apa hanya cuma itu aja. Membosankan sekali ya hidup ini. Udah gitu, lahir di keluarga yang kaya, ya harmonis, enggak lagi. Lahirnya di keluarga yang broken, miskin, enggak punya apa-apa. Di situ saya mulai menyalahkan keadaan saya. Salahkan keluarga saya sampai di titik di mana mama saya marah. Dan berkata, dasar kamu anak enggak berguna. Dan di situ saya ingin mengakhiri hidup saya. Akhirnya saya tidak jadi melakukannya. Sampai saya besar, kelas 1 SMA, di mana di situ saya ikut retret. Dan waktu itu iseng aja sebenarnya ikut retretnya. Saya duduk paling belakang, saya duduk diem, saya duduk paling belakang. Saya kenapa di belakang? Karena saya nggak paham lagu-lagu gereja, apa segala macamnya saya nggak paham. Saya nggak pernah ke gereja. Dari kecil saya nggak pernah ke gereja, karena keluarga saya nggak ada yang menginjakkan kakinya di gereja juga. Jadi tapi saya tahu bahwa saya punya Tuhan, tapi saya nggak kenal siapa Yesus itu. Sampai akhirnya di retret itu tiba-tiba ada sorot cahaya putih. Itu kayak nyorot silau banget. Di situ saya saya diam, terus tiba-tiba keliling saya tuh jadi putih semua. Putih di sekeliling saya berdiam di situ sendirian. Lalu saya merasa ada satu pribadi yang mendekat kepada saya dan dia peluk saya. Dia peluk saya dan dia berkata, kamu berharga, kamu spesial. Di situ dia berulang-ulang terus berkata, kamu berharga, kamu spesial. Di situ saya diam aja. Saya langsung bilang gini, spesial dari mana ya? Berharga dari mana? Saya nggak pernah merasa diri saya berharga. Bahkan saya pernah ingin mengakhiri hidup saya. Terus akhirnya flashback itu mulai muncul dari mana saya waktu masih kecil, luka demi luka yang saya lewati sejak saya kecil. Dan buat saya berkata spesial dari mana? Hidupku nggak ada spesialnya. Gak ada. Isinya hanya apa? Luka-luka dan lebih luka. Tapi dia terus peluk saya. Dia berkata, kamu berharga. Kamu spesial. Di situ saya masih gak terima. Saya berkata, Tuhan, aku gak pernah ya namanya ke gereja, aku gak kenal Engkau. Lalu kenapa kok Engkau sebut aku berharga? Why? Kenapa? Kau bilang aku berharga di matamu. Lalu dia cuma berkata begini. Nak, bahkan aku rela mati buat Engkau. Waktu saya dengar itu saya sudah tidak bisa berkata apa-apa. Saya cuma bisa nangis. Dan disitulah perjumpaan pertama saya dengan Yesus. Saya tidak pernah kenal Yesus sebelumnya. Saya jauh dari Tuhan. Bahkan ada orang yang menginjili saya untuk terima Yesus. Saya tidak mau. Karena buat saya siapa Yesus? Saya tidak kenal. Buat saya Yesus itu pribadi yang gak masuk akal gitu. Bodoh, saya mau berkorban buat dosa manusia itu buat aku. Mana ada cinta yang seperti itu. Tapi di situ Tuhan temuin saya. Dia jamah hidup saya. Di situ saya baru mengerti bahwa ya memang cintanya begitu besar buat setiap kita. Kasihnya begitu besar buat setiap kita semua. Di situ saya sadar bahwa saya dikasihi. Saya nggak pernah mengenal kasih sayang sejak saya kecil. Apalagi kasih seorang papa saya tidak tahu.
Tapi hari itu Tuhan datang, dia peluk saya. Dia peluk saya sebagai seorang seorang bapak yang mengasihi anaknya. Dia peluk saya, dia berkata, aku mengasihimu. Aku mengasihimu, engkau berharga, engkau spesial di mataku. Di situ saya baru sadar, saya merasa, ya ternyata ada yang mencintai saya. Ada yang mengasihi saya, bahkan sampai dia rela mati buat saya. Di situ saya terima Yesus sebagai juru selamat dalam hidup saya. Dan detik itu hidup saya diubahkan. Tuhan ubahkan hati yang beku, hati yang tidak punya cinta. Tuhan sirami hati saya dengan cintanya. Detik itu hati yang beku ini mulai mencair, mulai penuh dengan cinta. Penuh dengan cinta, dan Tuhan terus sirami dengan cintanya dalam hatiku. Di situ saya mengalami yang namanya sebuah pemulihan. Pemulihan, dan gak mudah ngalami dari kecil sampai besar, tapi di situ saya mulai mengucap syukur sama Tuhan bahwa gak ada yang kebetulan. Tuhan sudah merencanakan segala sesuatunya dalam hidupku. Kenapa aku mesti lahir di keluarga seperti itu? Dan saya di situ mulai mengucap syukur sama Tuhan. Saya mulai berterima kasih. Saya mengucap syukur, saya terima kasih bahwa Tuhan mengasihi saya. Tuhan mencintai saya, Dia terima saya apa adanya. Dan mulai hari itu, perlahan tapi pasti, keluarga saya mulai dipulihkan. Keluarga saya mulai dipulihkan, satu persatu keluarga saya mulai diselamatkan. Dan juga ada pemulihan antara saya dan papa saya. Dan saya mengucap syukur bahwa kasih-Nya begitu besar buat saya dan keluarga saya. Yuk adik-adik, siang hari ini setelah kita mendengarkan kesaksian dari Kak Devina, mungkin ada adik-adik yang merasakan hal yang sama seperti yang Kak Devina rasakan. Merasakan luka, merasakan pernah disakiti, ada kepahitan, dilukai atau dibully sama teman-teman atau siapapun yang ada di rumah. Nah mari kita bawa semuanya pergumulan kita kepada Tuhan ya. Dia Allah yang mengerti, Dia Allah yang peduli segala pergumulan adik-adik. Yuk semua tutup mata, kita sembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita hadapkan semuanya kepada Tuhan. Kirala baya shikarala tarabaya shakarala barabara baya shikarala. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu pun terjadi. Sesuatu yang terjadi tanpa Allah peduli. Tanpa Allah peduli. Katakan Allah peduli, Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Banyak perkara Tuhan yang kami gak mengerti Tuhan. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti.
mari hadapkan ke Tuhan semua pergumulan adik-adik. Dia Allah yang paling mengerti, Dia Allah yang paling peduli. Tidak pernah kita dibiarkannya sendiri. Dia Bapa yang sangat ingin memeluk adik-adik saat ini. Semua luka, semua sakit hati, nyatakan kepada Tuhan. Tuhan, aku ingin dipulihkan Tuhan. Tuhan, ini lukaku Tuhan. Aku rindu Tuhan, Engkau yang menyembuhkan aku siang hari ini Tuhan. Mari bawa semua adik-adik hatimu, hati yang luka itu Mbak, bawa kepada Tuhan. Nyatakan kepada Tuhan. Kirabaya syakarala, baya syakarala. Yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Tak akan dibiarkan kita bergumul sendiri. Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Katakan, ku yakin Kau hadir di sini Tuhan. Siang hari ini pasti Tuhan hadir di tengah-tengah adik semua, dimanapun adik-adik berada. Rasakan kuasanya yang tidak terbatas. Rasakan kasih-Nya yang membabak hati adik-adik yang luka siang hari ini. Kirala baya syakarala, barabaya syakara. Sini kemenangan terjadi di sini. Tuhan, saat kami menyembah, kami percaya ada hadirat-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Dan hadirat-Mu yang akan memulihkan hati kami Tuhan siang hari ini Tuhan. Hikarala baya syakarala, barabaya syakara. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Dengan iman katakan, ku yakin Kau hadir di sini Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Jamaah adik-adik yang ada dimanapun mereka berada Tuhan siang hari ini Tuhan. Tidak ada satupun yang terlewatkan Tuhan. Jamah hati mereka Tuhan. Peluk mereka dengan kasih-Mu Tuhan. Nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku
Tuhan siang hari ini, ada kemenangan, ada pemulihan Tuhan di hidup setiap adik-adik Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan, apa yang Kau rancangkan dalam kehidupan kami, semuanya baik Tuhan. All is well Tuhan, jiwa kami baik Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hidup kami Tuhan yang Kau pilih Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bahwa rancangan-Mu, rancangan damai sejahtera Tuhan buat kami semua Tuhan. Hidup kami baik Tuhan, hidup kami baik Tuhan. Katakan adik-adik kepada Tuhan, semua baik, semua baik. Amin. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula Tuhan, Kau sudah tetapkan hidup kami. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana yang indah, rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku Tuhan. Masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Katakan lagi, semua baik dengan iman, katakan. Semua baik, yes amin. Semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Sekali lagi katakan, semua baik. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Ikaralabaya syakaralabarabaya syakarakarabesik. Kami mengucap syukur Tuhan siang hari ini Tuhan, karena Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kau nyatakan kasih-Mu Tuhan yang memulihkan hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan siang hari ini semua luka di hati kami Tuhan sudah Kau bebat Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang mengalir di hati setiap adik-adik siang hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, hidup kami dipulihkan Tuhan. Dan semua baik Tuhan, rancangan-Mu yang dari Tuhan itu yang jadi dalam kehidupan setiap kami semua. Kami serahkan hidup kami semua Tuhan dalam tangan kuasa-Mu. Dan kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan, amin. Halo adik-adik, kita jumpa lagi. Adik-adik masih semangat kan? Hari ini kita akan beraktivitas kembali adik-adik ya, tentang Roh Kudus. Jadi Tuhan menjanjikan buat kita memberikan Roh Kudus sebagai roh penolong dan roh penghibur. Jadi pada saat adik-adik merasa sedih misalnya ya, apalah, kadang perasaan kita tuh jadi sedih gitu. Adik-adik punya penghibur yaitu Roh Kudus. Dan kalau kita lagi merasa kesusahan, melakukan hal sesuatu, kita mengalami kesusahan, Tuhan memberikan Roh Kudus
Kudus. Dan Roh Kudus menolong kita untuk menyelesaikan apa yang menjadi kesukaran bagi kita. Dan burung merpati, ya, adik-adik pasti pernah lihat burung merpati dan banyak lagi dengan jenis-jenis burung ya. Kenapa diambil dengan jenis merpati sebagai lambang Roh Kudus? Karena satu, burung merpati itu warnanya putih, ya. Putih itu adalah lambang kesucian. Nah, ada satu sifat burung merpati yang luar biasa. Burung merpati adalah burung yang setia. Jadi dia kalau terbang ya, ditebangin sama pemiliknya, dia bisa pulang ke rumahnya lagi. Seperti itu. Nah, kita akan hari ini belajar aktivitas kita tentang burung merpati. Nah, jadi ya, nih, kakak sudah bikin contohnya. Kita akan bikin seperti ini. Burung merpati ya, nanti adik-adik bisa gantung gitu ya. Ini bahannya dari piring styrofoam. Ya, kakak kasih lihat nih. Ini seperti ini ya. Piring styrofoam. Bisa juga diadik pakai piring kertas ya. Karena banyak jenis piring yang sekali pakai. Ada yang kertas, ada yang styrofoam. Ini kakak pakai piring styrofoam yang warnanya putih bersih seperti ini ya. Nah, kenapa kakak pakai piring? Contoh nanti membuat burung merpati. Nah, piring ini kan bentuknya ada lekukannya ya. Jadi nanti sayapnya itu mirip sekali dengan burung. Sebetulnya bisa juga dengan kertas putih biasa, ya dipotong seperti ini ya, bulat. Tapi hari ini kita akan belajar menggunakan piring kertas atau piring styrofoam. Oke ya, adik-adik bisa nanti minta tolong mama atau kakak gitu ya untuk membeli seperti ini. Atau kalau di rumah adanya kertas putih nggak apa-apa deh, dicoba dulu pakai kertas putih ya. Dibikin bulatan seperti ini, kira-kira ya bentuknya sebelah piring seperti ini ya. Lalu adik-adik dipola di sininya ya, seperti ini polanya. Nah, jadi satu piring ini kita pola menjadi 3 bagian. Pinggirnya ini kita garis dulu ya sebelum digunting, nanti ini digunting. Jadi dikasih garis seperti ini lengkung, pinggirnya juga lengkung. Terus nanti tengahnya ini digambar ada kayak kepala gitu ya, ini badannya, ini buat ekornya burung gitu. Jadi satu piring nanti digunting menjadi 3 bagian. Oke? Ya, jadi mesti bisa. Sudah dipola seperti ini, lalu kita gunting ya, kita gunting seperti ini. Nah, seperti ini iya, sesuai polanya ya. Jadi dikasih pensil atau spidol dulu, dikasih tanda supaya gampang. Nah, ini satu bagian sudah selesai ya. Nanti ini juga digunting seperti itu. Nah, hasilnya seperti ini. Hasilnya, nah ada 3 bagian seperti ini. Ya, 2 buat sayapnya, 1 buat badan, ada kepala, ada untuk ekornya. Ya, nanti kita sambung-sambung seperti contoh seperti tadi. Ya, lalu kita bikin ini dulu, tempelin wajahnya burung di sini ya. Tentunya kan ada mata, ada hidung ya. Matanya itu bisa pakai ini nih, ada. Kalau kita beli di toko ada yang udah jadi seperti ini. Ya, ini bijiannya seperti ini. Ya. Tapi kalau ada yang tidak punya, susah untuk mencari atau adanya kertas gitu, enggak apa-apa. Dipola pakai kertas, nanti tengahnya pakai spidol hitam, gitu ya. Terus untuk hidungnya, nih yang tadi kan contohnya ini, hidungnya ya kita pola seperti ini. Nah, kakak sudah siapin nih gambarnya, mungkin kecil ya ya. Kakak kasih lihat nih. Nah, ini untuk matanya tadi kan, kalau dia tidak punya beli yang di toko, jadi itu bisa pakai kertas lingkaran gini, kasih spidol ya. Nah, terus untuk hidungnya polanya seperti ini, seperti ketupat tapi atasnya lebih panjang seperti itu ya. Nah, untuk kakinya kita nyontoh model kakinya burung seperti apa ya, kira-kira seperti ini. Nih, seperti ini. Kita bikin 2 ya.
kakinya bikin 2. Nah, warnanya kuning adik-adik ya. Kakak udah bisa bikin ini contohnya yang udah gunting. Nah, kakinya seperti ini. 2 nih, 2 ya. Kita tempel pakai lem ya, jadi ya, pakai lem. Kita tempel matanya sini. Nah, ini sudah nempel adik-adik, gampang kan? Nah, sekarang kita kasih hidungnya. Hidungnya yang tadi bagian yang panjang kita taruh di atas ya. Nah, di sini di tengah-tengah di antara mata kita taruh hidung. Bagian atas yang runcingnya lebih panjang. Ya, seperti ini adik-adik. Ya, tuh kan? Kita tinggal tempel kakinya ya, kaki ini di bawah sini. Ini ada buat sayapnya di kakinya. Ya, kita tempel aja begini. Iya. Ini adik-adik. Nah, ini ya. Ya, kita tinggal tempel sayapnya seperti ini. Sayapnya ya. Di sini kanan 1, kiri 1. Ya, begini. Dikasih lem di bagian belakangnya. Dua-duanya ya adik-adik ya. Tempel di sini. Ini 1 lagi. Pakai lem kuku adik-adik kalau lebih ya, lebih cepat merekam. Nah, seperti ini adik-adik jadinya ya. Kalau adik-adik mau misalnya ini ditaruh di tembok boleh, atau kalau mau digantung dikasih pita. Kita kakak siapin warna putih. Nanti kita taruh pasang di sini ya. Ini ya dilubangin sedikit adik-adik. Lubangin pakai gunting aja bisa. Bentar ya. Ini. Gunting. Lalu pitanya kita masukkan lubangnya itu. Masukkan ini adik-adik ya. Nah, terus supaya kalau digantung tidak lepas, atasnya diikat. Ujungnya diikat. Nah, seperti ini. Nah, ini jadi nggak lepas ya. Satunya juga begitu, dari depan masuk ke belakang lalu diikat. Kira-kira seperti ini adik-adik. Bisa kan adik-adik ya? Pasti adik-adik bisa. Ya, semangat yuk. Nanti adik-adik hasil karyanya yang sudah jadi ya bisa di-share ya, dikirim ke lewat Kak Devina seperti itu. Nanti dapat poin. Gitu ya adik-adik ya. Nah, adik-adik selamat mencoba. Tetap semangat, Tuhan memberkati. Adik-adik, waktunya kita mau beri persembahan ya. Kita mau beri persembahan yang terbaik buat Tuhan. Yuk siapkan persembahan yang ada, lalu kita masukkan ke dalam celengan yang sudah ada dibuat di rumah ya. Lalu kita mau angkat ke Tuhan dan kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat setiap kesempatan yang Kau berikan buat kami sehingga kami bisa memberikan persembahan yang terbaik buat Engkau. Kiranya Kau yang kuduskan, sucikan setiap persembahan kami ya Tuhan. Dan Kau yang berkati adik-adikmu di rumah, Kau berkati orang tua mereka juga ya Tuhan. Dan biarkan kasih Bapa, anugerah Tuhan Yesus dapat persekutuan Roh Kudus tinggal di dalam adik-adik semuanya dan keluarganya. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Sampai jumpa minggu depan ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.